berdakwah kepada para jamaah haji. Jadi Mekah itu kan pusat haji yang sudah diselewengkan, itu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika jamaah haji itu datang, mereka tawaf itu, Rasulullah SAW datang bersama mereka dan mengajak tentang la ilaha illallah. Kayaknya kan bagus banget ya. Jadi ini jamaah haji, Rasul ngajak la ilaha illallah. Ternyata di belakangnya ada Abu Jahal. Abu Jahal, Umayyah itu mengatakan jangan percaya, ini orang edan. Jadi ini Muhammad dakwah dikuntit sama dua orang ini, sehingga semua dakwah yang kepada jamaah haji itu gagal semua. Satu yang berhasil dibunuh akhirnya orang itu. Tapi Rasul nggak pernah berhenti. Pokoknya jamaah haji datang kuntit, ya kan? Di belakangnya ada dua orang, wong edan kan? Jadi gagal terus. Ya, artinya kita melihat dakwah Rasulullah SAW itu, kalau kita lihat pamannya, pakdenya Abu Thalib ternyata nggak masuk Islam. Kalau kita pengen bertanya, Pakde, karena ayahnya Rasulullah bungsu. Oh iya. Ya. Memang lebih muda lagi Abu Thalib ya? Ya enggak. Yang seangkatan dengan Rasulullah SAW itu Hamzah. Tapi Hamzah itu kan anak itu paman juga, cuman dari ibu yang berbeda dengan Abu Thalib. Nah jadi ini ibunya sendiri. Kalau dari Abu Thalib itu terakhir Abdullah itu bapaknya Muhammad. Ini Abdul Muthalib itu punya istri lagi, lahir di antaranya Hamzah itu. Nah Hamzah ini seangkatan sama Muhammad. Iya. Abu Thalib aja nggak masuk Islam. Padahal kalau mestinya kita mikir misalnya Muhammad itu kurangnya apa? Apa rapati apal ayat Quran? Ya mestinya enggak. Apa rapal hadis? Wong dhek sing ngomong gitu kan. Nah, jadi ternyata enggak masuk. Makanya hidayah itu mahal harganya. Hidayah itu enggak sederhana. Dan masuk Islamnya orang-orang itu belum tentu karena Muhammad. Contohnya kalau yang ditulis Said Qutb itu dalam Ijazul Quran. Ngantuk ya, Dad. I am sleepy, Dad. Come here, darling. Sleeping here. Tidur dulu deh. Dad, oh Dad. Tidur di situ, tidur aja di sofa tadi. Tidur nggak apa? Kalau dalam Ijazul Quran itu saya tuh membandingkan dua orang. Yang pertama Umar ibnul Khattab, yang kedua Walid bin Mughirah. Dua-duanya tokoh kafir Quraisy yang sangat benci dengan Muhammad. Umar ibnul Khattab itu sampai ungkapan di Arab tidak bakal masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Jadi memang udah susah lah. Walaupun sebenarnya nanti rahasianya Rasulullah SAW itu mendoakan, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan masuknya salah seorang di antara dua Umar ibnul Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu apa? Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Hakim. Abul Hakam. Nah, Umar itu sebenarnya udah nggak betah lagi dengan Muhammad, makanya dia bawa pedang langsung menuju rumahnya Arqam atau rumah Muhammad. Di tengah jalan ketemu dengan orang lain. Mau kemana? Saya mau menghabisi Muhammad. Orang itu bilang, apa kamu nggak memikirkan ya apa nanti kalau dibales sama keluarganya Muhammad. Jadi kesukuan orang Arab itu gitu ya. Walaupun kafir, ya tetap belain Muhammad. Kenapa? Karena Bani Hashim. Apa kamu nggak takut nanti ada yang menuntut balas? Umar melihat orang itu, loh, berarti kamu juga masuk Islam. Nah, orangnya mulai dredeg gitu kan. Enggak, bukan itu. Kamu lihat dulu lah keluargamu. Umar itu kalau kata Rasulullah SAW badannya kayak Nabi Musa gitu. Tapi balungnya itu ya gede. Umar itu tulangnya itu udah gede. Di pasar Ukas itu kan sering ada adu gulat itu. Itu pemenangnya Umar. Sama Khalid bin Walid. Gede Umar. Umar itu hebat. Kalau Khalid itu jagoan strategi perang. Makanya membuka Masjidil Aqsa itu kan Khalid.
Padahal dia udah dipecat sama Umar. Ya, Khalid itu bisa menjadi komandan bagi dirinya sendiri, kata Umar. Ya. Jadi dikepung Masjidil Aqsa tuh nggak buka-buka, Khalid udah nggak betah. Naik dia sama berapa orang itu untuk buka benteng dari dalam. Itu Khalid bin Walid. Nah Umar seperti itu. Lalu siapa? Ya adiknya Fatimah binti Khattab, bintil Khattab. Maka dia balik ke rumah adiknya. Di rumah adiknya terjadi halakoh ini, halakoh dzikir. Fatimah binti Khattab sama suaminya, ya, suaminya siapa itu? Itu suaminya juga keturunan Khattab juga, ini sama salah satu kabilah. Dan ternyata yang menjadi murabinya atau menjadi ustadznya itu adalah Khobab al-Arab, ya, kelompok budak. Jadi yang bacain ayat saat itu adalah Khobab al-Arab. Maka Umar langsung dok buka pintunya. Adiknya siapa? Umar. Dan di antara 3 orang itu yang sembunyi pertama kali adalah ustadznya. Jadi Khobab itu sendiri langsung sembunyi duluan. Ya, yang bukain adiknya. Ya, ketika bukain tisu ada Ada di meja situ deh. udah habis. Tadi ini. Nah, yang disasar pertama adalah iparnya, istrinya Fatimah. Ditempeleng jatuh. Rencananya mau diinjak, cuman dihalang-halangi oleh istrinya si Fatimah. Ya mungkin kalau diinjak bisa mati ya. Saat. Hah? Saat ya. Saya cari di buku. Aziz siapa namanya tuh? Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid namanya. Itu juga satu kabilah dengan Umar ibn Khattab. Sa'id bin Zaid. Nah saat itulah adiknya menghalangi, tempeleng sama Umar, keluar darahnya. Adiknya udah face to face sama Umar ibn Khattab. Udah mau apa terserah lah. Umar bilang kasihkan itu lembaran-lembaran itu. Adiknya bilang enggak. Dan Umar baru merasakan kali ini adiknya berani pada dia. Ya, tetap menghadapi kakaknya. Umar tanya, kenapa nggak boleh? Karena kamu masih kotor, belum bersuci. Nah sehingga kebiasaan orang Arab bersuci itu adalah warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Umar kemudian bersuci, ada yang menyebutkan mandi besar. Setelah itu dikasih surat Toha 1-10 itu dibaca sama dia. Kalau baca itu bergetar dia, dan dia mengatakan nggak mungkin ini kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia ingin bawa aku ke tempatnya Muhammad. Ketika Umar menginginkan itu, barulah ustadznya keluar. Khobab baru keluar. Sudah aman gitu ya. Nah itu masuk Islamnya Umar ibn Khattab kayak gitu. Ada nggak Rasulullah SAW itu? Nggak ada. Yang ada orang yang lemah semua di hadapan Umar ibn Khattab. Sehingga dakwah itu lebih terbukanya hati itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Walid bin Mughirah langsung face to face sama Muhammad. Walid ini kan pemuka Quraisy sekaligus sastrawan, ahli syair dia. Maka ketika orang kafir Quraisy itu kumpul, Walid coba kamu definisikan Muhammad itu sebenarnya apa? Tukang sihir, dukun, ahli sastra. Maka sampai di situ Walid itu ya namanya pembesar ya, langsung Muhammad diceramai gitu. Dan ceramahnya panjang. Ketika berhenti Rasulullah SAW nanya, sudah? Kata Walid, belum. Ceramah lagi gitu. Ketika ada jeda sedikit Rasulullah bilang, sudah? Belum. Dia ceramah lagi. Sampai panjang itu Rasulullah SAW dengarkan. Kalau kita udah mandek gitu kan. Ente ngomong apa?
Nah ketika dia berhenti, barulah silahkan Rasulullah SAW mengutip ayat Al-Quran. Surat apa itu ya? Yang ada ayat sajadahnya. Setelah Rasul baca surat itu, kemudian Rasul sujud sajadah. Walid langsung dredeg juga. Kemudian Walid keluar, ketemu teman-temannya lagi nunggu. Gimana? Muhammad itu tukang sihir, dukun, atau ahli sastra? Kata Walid, udahlah, tinggalkan Muhammad. Apa yang diucapkan itu, kalau itu dukun atau ahli sihir, itu bukan bukan mantra-mantra yang selama ini kita kenal. Kalau itu adalah syair, saya ini jagonya ahli syair, dan itu bukan syair. Jadi kalau kamu pengen aman, tinggalin Muhammad. Ini yang ngomong langsung Muhammad di hadapan Walid bin Mughirah. Yang tadi enggak. Ketika Walid itu sudah berubah kayak itu, teman-temannya bilang, ingat Walid, ente itu pembesar kota Makkah. Maka Walid bin Mughirah esoknya konferensi pers, ya kan? Dia menyampaikan Muhammad adalah tukang sihir dan dia tidak masuk Islam. Artinya pintu hidayah, Rasulullah SAW langsung ngomong, belum tentu orang menerima dakwahnya. Kadang-kadang dari orang yang lemah-lemah itu, seperti Umar bin Khattab, masuk Islam. Dan masuk Islamnya Hamzah itu juga bukan karena diceramai oleh Rasulullah SAW. Lebih kasihan dan ingin belain keponakannya. Dia kan paman, tapi umurnya sama dengan Muhammad, saudara sesusuan. Ketika dia pulang dari berburu, ya dia jagoan juga kan, dikenal dengan singa padang pasir. Ya. Ketika dia pulang dari berburu, istrinya bilang, kamu tadi kalau lihat ponakanmu sedang di Bukit Sofa, wah nggak karuan dihina sama Abu Jahal. Abu Jahal kan Pak D-nya. Ya diunek-unek ke, cuma Muhammad cuma diem aja. Abu Lahab yang Pak D. Abu Jahal itu Pak D-nya. Pak D-nya juga itu? Iya. Jadi ketika Rasulullah SAW lahir itu, yang memberi budak itu Abu Jahal. Coba dicari nanti. Ya, Abu Jahal itu memberikan budak saking senengnya ponakannya lahir. Tapi nanti ketika Rasulullah SAW itu diboikot, Abu Jahal itu nggak termasuk yang diboikot walaupun dia Bani Hashim, karena dianggap sudah nggak pro lagi dengan Bani Hashim. Yang diboikot itu kan kaum muslimin dan keluarga Muhammad, ya dari kabilah, dari suku Bani Hashim. Nah jadi Muhammad digituin sama Abu Jahal. Nah Hamzah itu emosi, nggak istirahat, nggak apa, ya, langsung keluar nyari Abu Jahal. Ya. Dihajar di hadapan pendukung-pendukungnya itu, Abu Jahal itu. Nah, Abu Jahal ya yang dihajar ya? Iya, betul. Bukan pamannya tapi Abu Jahal. Bukan namanya? Bukan. Dia dari Jahal, lupa saja. Coba dicari waktu Rasulullah SAW lahir yang memberikan budak. Itu Abu Lahab. Hah? Abu Lahab pamannya. Pamannya Abu Lahab. Ya. Kalau Abu Jahal? Abu Jahal bukan pamannya. Amr bin Hisham kan? Amr bin Hisham. Saya di yang satu lagi ada DNA-nya sampai ke ini. Oh, Sampai iya. ke Quraisy. Nah, langsung dipukul sama Hamzah. Nah, yang jadi persoalan Hamzah itu kemudian mengucapkan Ana ala dini Muhammad. Saya itu bersama agamanya Muhammad. Yaqulu aqulu ma yaqul. Saya mengucapkan apa yang diucapkan oleh Muhammad. Padahal dia belum masuk Islam. Tetapi apa ya? Emosi. Ya, emosi sesaat yang pengen membela ponakannya. Orang Quraisy itu orang yang sportif kan, makanya munafik itu nggak ada di kota Makkah. Orang Quraisy itu walaupun kafir-kafir gitu sportif. Kalau iya dengan semua resikonya, kalau tidak dengan semua resikonya. Dan mereka sangat menghormati perjanjian, menghormati janji, sumpah, gitu, Quraisy. Nah maka
ketika pulang ke rumah mulailah Hamzah itu goncang. Ya, goncangnya ngapain tadi saya ngomong kayak gitu ya kan? Ana ala dini Muhammad, saya bersama agamanya Muhammad. Disitulah masuk Islamnya dia. Artinya hidayah itu kayak gitu. Dan sahabat pun mengerti bahwa alur ini nggak pernah berhenti. Sampai kemudian yang bisa masuk Islam adalah orang Ansor. Orang Ansor masuk Islam itu tidak 100% juga karena Muhammad yang mengajak, enggak. Ada banyak faktor nanti. Pertama, mereka udah jenuh perang Fu'as gitu. Antara Aus dan Khazraj ini perang udah jenuh. Dan mereka nggak mungkin bisa berdamai kecuali ada faktor eksternal yang mendamaikan. Yang kedua, orang Ansor itu disitu kan banyak orang Yahudi. Ya, Bani Quraidah, Bani Nadir. Ya. Orang-orang Yahudi itulah yang bercerita tentang kisah Nabi akhir zaman beserta seluruh ciri-cirinya gitu kan. Itu orang Ansor udah hafal. Makanya ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, mereka bilang inilah orang yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Mari kita berbaiat kepada Muhammad sebelum orang Yahudi berbaiat. Ternyata malah Yahudinya yang nggak mau berbaiat. Sing cerita malah ragelem baiat. Nah itulah prolog terbukanya kota Madinah Al-Munawwarah. Artinya usaha kita untuk berdakwah itu adalah sebuah perjalanan mainstream dari agama Islam. Mainstreamnya adalah dakwah. Ya. Dengan seluruh kondisi yang kita miliki. Asal memang kita tidak merencanakan untuk berbuat salah, itu nggak masalah. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan masalah ini dengan sabdanya, nanti matannya banyak itu. Salah satu matannya berbunyi, Naddarallahu imra'an. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, sami'a minna syai'an, yang mendengarkan dari aku sesuatu. Artinya Rasulullah SAW berbicara, kemudian kita mendengarkannya atau sahabat mendengarkannya. Summa balaghahu kama sami'ahu. Kemudian menyampaikan kepada orang lain seperti yang dia dengar. Nah sebenarnya resepnya kan itu. Menarik rotinya Pak Bambang. Saya juga belum loh tadi. Stop dulu, stop. Harus ada pengamanan. Ustaz jadi terganggu kan. Saya juga terganggu kok sebenarnya saya. Atau video itu Itu pegang dia juga kita. jadi nggak enak. Bagi dua ya. Coba dimasak dulu. Jadi nggak enak. Bentuknya kayak api atahiyat. Tenang Ustaz, fokus Ustaz, saya mau Memang repotnya penceramah itu gitu. Yang lain bisa makan, ustadznya nggak bisa. Ini bercanda Rasulullah ini. Makanya jangan iri kalau ada ustadz di depannya ada teh, ada air putih, ya kan? Nggak diminum, cuman pantes-pantesan aja. pojongan. Kembali tadi hadis tadi ya, Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, pertama yang mendengarkan dari aku sesuatu. Mendengarkan itu memang ada beberapa tipe ya. Tipe pertama ya, orang yang mendengarkan dengan husnus sam'i, mendengarkan dengan mendengarkan yang baik. Itu ada yang namanya Dhabtus Shodri. Dhabtus Shodri itu wongnya cerdas lah, gampangnya gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, dia dengarkan langsung masuk ke kepalanya. Ya, jadi apal dia. Bisa menyampaikan persis seperti yang diucapkan. Ada tipe yang kedua, Dhabtul Kitab. Catetannya apik tenan, detil.
sampai titik komanya cetok. Jadi Rasulullah SAW bicara dicatat. Rasul memang melarang mencatat dalam arti secara kelembagaan. Kalau personal para sahabat dicatat, ya Rasulullah ada yang catat. Ini juga bagus. Yang paling puncak bagus adalah dengar, diapalke, dicatat detail. Itu puncak kebaikan. Tapi seringkali yang nomor 4, orang nyatet, orang iling. Kebanyakan nyatet karena takut lupa. Ya apa aja. Apa dong? Nah jadi Rasul menyampaikan gitu, mendengar dari aku. Itu proses pertama. Proses kedua, summa balaghu kama sami'ahu. Kemudian dia menyampaikan seperti yang dia dengar. Jadi dakwah itu sederhananya, ya gitu itu. Antum sampaikan aja yang antum tahu. Kalau nggak tahu nggak usah dipaksa-paksain, gitu kan? Ngerti ini Bismillah, yo wis ngomong Bismillah. Nah, kita ditanya tentang tafsir Ibnu Katsir surat Al-Kahfi, bentar tak pikir dulu, wong di otak nggak ada. Ya udah nggak usah. Dan namanya hidayah itu bukan karena kita pinter ngomong kok. Orang itu pinter ngomong gini-gini, kadang-kadang orang itu hanya ingin tambah ilmu, bukan mengamalkan. Dan itu banyak. Dia hanya ingin menjadi hasanah ya dalam dirinya. Ya sehingga banyak bahasanya. Ya, ada yang seperti itu. Kadang ketika orang tuh ya pengetahuannya biasa-biasa aja, itu kadang-kadang yang mendengarkan tuh pengen mengamalkan, ya, karena keikhlasan menyampaikan dia. Jadi cuman kita tugasnya menyampaikan apa yang kita tahu, sederhananya gitu. Bahkan hadis itu ditutup faruba, ya, muballighin au amin sami. Bisa jadi sebenarnya orang yang kamu ajak ngomong itu, yang kamu sampaikan tadi, sebenarnya lebih luas ilmunya dari kamu sendiri. Nah sehingga nggak masalah lulusan Timur Tengah datang ke sini, Pak Ampon yang menyampaikan. Ya. Wa qala Allah Ta'ala fikum. Paling senang dulu. Teori konspirasi aja. Ini hadis ini begitu jelas tergambar pada kita. Nanti matanya banyak, redaksionalnya itu banyak, mirip semuanya. Jadi pertama mendengar, ya kan, dengan baik. Yang kedua menyampaikan seperti yang kita pahami. Ya, bisa jadi yang kita pahami ada kelirunya, bisa jadi ya kita evaluasi. Karena nggak mungkin lah kita itu sempurna ilmunya, nggak mungkin. Ya kita evaluasi. Tetapi seperti yang kita dengar. Nanti terganggu konsentrasi. Aku bawa sini Pak Abbas, waduh. Pak Abbas ini mau jang priangan loh Pak Abbas. Ambil dulu satu Ustaz, biar aman Ustaz. Saya matiin dulu sebentar. Aman dari padi. Aman. Saya nggak mampu mengendalikan diri saya. Enggak, dia Pak Ustadz ambil satu, saya beliau diem, saya nying gini. Kan masih dekat ini. Masih darahnya kawan. Nah jadi proses kedua adalah menyampaikan. Dan nggak usah kita ada jarak psikologis, meskipun yang kita ajak sebenarnya orang sudah dalam agamanya, sudah mungkin dia juga profesor dalam bidang lain. Karena pintu hidayah itu kadang justru yang ngomong tuh orang yang ilmunya dangkal kadang-kadang. Kadang orang yang ilmunya dangkal, Pak saya jalanin gini dengan ikhlas. Itu orang yang berilmu tuh jadi gampangnya gini lah, orang miskin tapi dia mau sedekah. Itu orang kaya ya tersinggung juga. Masya Allah itu kan, ini orang miskin aja. Miskin aja sedekah. Sedekah gitu kan. Nah itu kira-kira gitulah perjalanan. Dan ini terus berjalan, nggak akan pernah berhenti. Nanti ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, ya ada kisah ya
Ini kan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Teruslah kamu berinfak di jalan Allah dan jangan menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Itu kan kisahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari itu kan gampangnya udah capek perang. Tiap hari perang aja. Dan dia kan orang Ansor. Orang Ansor itu petani. Petani itu kalau lihat tanah itu kan udah ini ya, nek ditanduri kangkung macamnya kan mikirnya gitu. Nah, ketika itu dia melihat ada lahan yang luas setelah perang, maka dia bilang sama Rasulullah SAW, gimana kalau ya berhenti dulu lah sebentar, kita bercocok tanam. Yang menjawab Allah Subhanahu Wa Taala, wa anfiqu fi sabilillah, teruslah untuk berinfak di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menjatuhkan dirimu di dalam kebinasaan. Artinya kalau kita berhenti, sebenarnya itu jadi penyakit. Ya, dakwah itu harus gerak terus, walaupun keliru. Yang penting mau dievaluasi, itu namanya taubat itu kan. Taubat itu tabayatubu taubatan, rujuk, ya rujuk kembali ke jalan yang benar. Gak mungkin lah orang itu bersih terus, nggak mungkin. Kalau orang itu nggak pernah salah, insya Allah dia nggak pernah melakukan apa-apa. Wes mesti nggak salah itu. Kalau kita melakukan sesuatu, peluang salah itu semakin terbuka lebar. Dan yang terbaik dari orang yang salah adalah at-taubat, yaitu bertobat. Nah, jadi kisahnya Abu Ayyub Al-Ansari seperti itu. Ketika perjanjian Hudaybiyah, itu kan gencatan senjata. Bayangan gencatan senjata itu kan pasukan istirahat dulu, gampangnya gitu kan. Yuk lereng dulu. Ternyata Rasulullah SAW mengirim surat kepada kerajaan-kerajaan besar saat Hudaybiyah itu. Ketika istirahat sejenak sana, Romawi, Persia. Ketika di Persia itu suratnya dirobek, weh, gitu kan. Kata Rasulullah SAW, nanti Persia juga akan dirobek-robek oleh kaum muslimin. Jadi nggak ada saatnya untuk kita tuh ya udahlah, kita off dulu ya 3 tahun misalnya. Enggak. Kita libur karena musim hujan. Nah, musim hujan padahal 6 bulan kalau di Indonesia. Berarti dakwahnya libur 6 bulan. Setelah 6 bulan selesai, musim hujannya musim panas. Katanya ini panas, libur dulu, berarti 6 bulan lagi. Jadi setahun nggak dakwah terus ya. Nah, jadi berhenti itu berarti penyakit. Ini jalan terus. Ketika Rasulullah SAW wafat, yang dilakukan Abu Bakar adalah menaklukkan Romawi, melanjutkan misinya Usamah bin Zaid bin Harithah. Ya, jadi tidak usah nunggu lama-lama. Saat itu debat sama Umar kan, Umar nggak setuju. Usamah itu kan anak muda, cah cilik turunan budak. Dia anaknya Zaid. Dan Usamah berarti generasi kesekian kan, anaknya Zaid. Ada sahabat generasi awal, ini generasi kedua. Usamah, dialah jadi panglima perangnya. Dan yang jadi pasukannya sahabat-sahabat yang besar. Ini cah cilik, cah non, cah SMA. Dia panglima perangnya. Itu Umar sebenarnya agak nggak setuju. Langsung jenggotnya ditarik sama Abu Bakar. Saya nggak pernah membatalkan apa yang sudah menjadi keputusan Rasulullah. Jadi terus berangkat pasukan ini melawan Romawi. Ya, jadi gitu kan, nggak pernah berhenti. Ya, sampai kemudian Turki Utsmaniyah nggak pernah berhenti. Jogja itu termasuk bagian kerajaan Turki Utsmaniyah. Salah satu bukti yang masih ada adalah bendera. Ya, bendera yang kemarin saya ceritakan. Bendera itu dari kiswah Ka'bah. Tulisannya la ilaha illallah, gambarnya pedang. Itu dari Turki. Sekarang disimpan di kerajaan Yogyakarta. Tapi sayang, akhirnya jadi mistik. Bendera itu dikeluarkan kalau ada pagebluk. Pagebluk itu wabah penyakit. Jadi sedangkan wabah penyakit, bendera itu dikeluarkan oleh kerajaan Jogja. Zaman dulu namanya pagebluk ya, wabah apa kan saat itu nggak sembuh-sembuh itu. Nah, bendera ini dikeluarkan, malah jadi jimat. Oh iya, kalau Jogja gitu. Tapi lebih parah Solo ya. Bani Makhzum. Bani Makhzum. Ya, Abu Jahal.
Abu Lahab yang pakdenya Muhammad. Abu Lahab banyak sih. Nah itu yang sebenarnya, mari kita melihat kondisi sekarang Hong Kong ya, sehingga kita mestinya tidak ada kata untuk berbalik ke belakang. Apalagi kita sudah berencana mendirikan ISMA ya. Kita mau mendirikan ISMA IMA ya, IMA. Kita mendirikan IMA. Ada Isma lagi. Kita mendirikan IMA, mestinya apapun hambatannya ya kita tetap untuk maju. Seperti Rasulullah SAW kadang-kadang kita pengen teori macam gini, udahlah kalau nggak ada teorinya pokoknya maju gitu aja. Teorinya udah habis gitu kan, udah nggak ada teori lagi gimana, ya udah maju aja. Karena pertolongan Allah SWT itu ketika kita bersungguh-sungguh ya. Dan kadang Allah ingin menunjukkan bahwa memang apa yang kita lakukan itu sebenarnya nasrum minallah, nggak murni dari kita. Sahabat itu setelah perang Badar itu kan cerita, tadi itu musuh tak gini kan. Kata Rasulullah, bener? Enggak ya Rasulullah. Jadi ketika pedang tak angkat gini, mereka udah terpenggal lehernya. Karena saat itu kan diturunkan 1000 malaikat. Ya, 1000 malaikat itu turun, jadi ya sahabat itu terbantu oleh malaikat itu. Nah, jadi kita kadang-kadang supaya merasakan bahwa semuanya itu nasrum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari situ tidak bikin kita takabur. Ya kita mengatakan ya kalau nggak ada saya nggak berdirilah, nanti nggak ada. Tapi semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena keseriusan kita. Nah itu mungkin pemantik untuk diskusi, mungkin ada yang bisa melengkapi, menyempurnakan dan lain-lain. Ini saya persilakan. Mungkin agak lama ya bicaranya, boleh saya tak menghabiskan 1 dulu. Dalam banget Ustaz. Mati dulu, udah mau makan dulu.